Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi untuk pembahasan soal-soal yang berhubungan antara hubungan dinamika rotasi dengan hukum 2 Newton. Nah, kita akan melanjutkan contoh-contoh soal yang kemarin ya. Kemarin kan baru 5 soal. Kita akan menambahkan sedikit soal atau latihan soal, yaitu sekitar 4 soal ya. Nah, kita akan mulai untuk soal-soal yang akan kita bahas kali ini. Bisa kalian mungkin unduh di bawah ini di deskripsi. Nah, untuk kalian bisa lebih paham soalnya ya, jadi sambil melihat soalnya. Baiklah, kita akan mulai ke nomor yang pertama. Nah, saya bacakan dulu soalnya ya. Sebuah ember berikut isinya bermassa M sama dengan 20 kg dihubungkan dengan tali pada sebuah katrol berbentuk silinder pejal bermassa M sama dengan 10 kg. Ember mula-mula ditahan dalam keadaan diam, kemudian dilepaskan. Jika jari-jari katrol adalah 25 cm dan percepatan gravitationnya bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan percepatan gerak turunnya benda M, percepatan sudut katrol, C, tegangan tali. Oke, baik, kita akan mulai dari nomor 1. Yang pertama-tama kita harus tulis dulu, diketahui ya. Nah, ini agak penting. Diketahui sebuah ember ini M kecil itu untuk ember ya, untuk nanti ke depannya 20 kg. Terus massa itu untuk massa katron itu adalah 10 kg. Massa yang mula-mula diam, dan di sini adalah R katrolnya adalah 20 kalikan 10 pangkat 2 meter. Nah, dan juga gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Baik. Dan di sini yang ditanya adalah A-nya percepatan turun benda, yang B itu adalah alfa atau sudutnya, kecepatan sudut, yang C adalah tegangan tali. Nah, baiklah, kita akan mulai dulu dijawab. Nah, kita akan mulai dari menggambarkan dulu ya. Gambarnya yang pasti itu adalah ini. Nah, terus habis itu ada masanya bergerak dari bawah. Nah, ini masanya awalnya ditahan ya, jadi dia belum dilepas. Kalau dia nanti udah dilepas, nanti kan otomatis dia bergeraknya ke bawah ya. Nah, udah. Nah, nanti masanya akan dilepas. Ketika masanya dilepas kan otomatis percepatannya ke bawah. Nah, ini kan A. Ini juga masanya M. Berarti kan nanti ada gaya yang disebut dengan gaya berat ya, W. Nah, untuk yang berhubungan sama dinamika rotasi itu ada di mana? Yaitu ada pada putaran katrolnya. Karena di sini ada R-nya. Terus gayanya ada di mana? Gayanya itu ada pada tegangan tali. Nah, tegangan tali. Jadi tegangan tali yang di sini itu kan nanti arahnya ke bawah. Kenapa? Kalau misalnya tegangan tali kan, kalau misalnya di kelas 10 ya, kalian akan melihat bahwa tegangan tali itu bentuknya kayak gini. Jadi kayak atas dan bawah. Atas itu adalah tegangan tali dari katrolnya, dan yang menuju ke atas itu adalah dari gaya berat. Yang menuju ke bawah itu adalah gaya tegangan tali dari katrolnya. Nah, jadi kita bisa mengajarkan lewat dinamika rotasi dan juga lewat hukum 2 Newton. Oke, baik, kita akan mengerjakan dari terserah kalian mengerjakan dari mana, nanti tinggal disubstitusi. Mungkin kita bisa lewat dinamika rotasi dulu, berarti kan karena ini torsinya cuma satu ya, nanti ya torsi sama dengan F kalikan R. Jadi untuk torsinya nggak terlalu aku masukkan banyak, karena torsinya kan nanti cuma satu aja. Ya, sorry. Torsi sama dengan I kalikan A. Torsinya di sini yang bekerja adalah F kalikan R sama dengan I-nya setengah MR kuadrat kalikan alfa. F-nya yang bekerja di sini adalah tegangan tali, T kalikan L-nya adalah jari-jarinya, ini setengah MR kuadrat. Alfanya bisa dirubah menjadi A per R. Kayak kemarin ya, alfa itu kan bisa dirubah menjadi A per R. Ini R-nya dicoret. Nah, ini R-nya dicoret karena nanti kami pindah ruas. Selanjutnya berarti T sama dengan setengah M kalikan A. Nah, ini kan belum ada A-nya, ya kan? A-nya diambil dari mana? A-nya bisa kita lakukan substitusi dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kalikan A. Ini kita kerjakan yang A dulu ya. Nah, sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, berarti F-nya di sini yang bekerja adalah T dan juga M. Karena arah percepatan ke bawah, berarti yang positif adalah W-nya. Berarti W kurangi T sama dengan M kalikan
A. Nah, di sini W-nya adalah M kalikan G. Berarti ini massa dari bebannya 20 kalikan 10. 200 kurangi T sama dengan massanya ini juga massa dari beban. Yaitu berapa itu tadi? 20 kalikan A. Berarti T sama dengan 200 kurangi 20 A. Nah, ini nanti T-nya bisa kita masukkan ke dalam sini, kita substitusi, berarti jadi 200 min 20 A sama dengan setengah. Nah, tapi M-nya di sini adalah massa dari katrolnya. Massa dari katrol adalah 10, berarti setengah kalikan 10 A. Ini jadinya 200 min 20 A sama dengan, ini berarti berapa? 5A. Berarti 200 sama dengan 25 A. Pindah sini ya. Nah, berarti 200 sama dengan 25A. Kalau disederhanain berarti A sama dengan dibagikan 5, 40 per 5, berarti A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah bagian percepatannya. Nah, kalau udah ketemu percepatan, kita bisa tahu semuanya ya, jadian ya. Yang B itu adalah alfa, berarti alfa sama dengan A per R. Percepatannya itu berapa tadi? 8, R-nya adalah 25 kalikan 10 pangkat min 2, atau bisa ditulis 800 dibagi 25. Berarti alfanya berapa? Kita coret dengan 5, berarti ada 160 dibagi dengan 5 dibagi 5 lagi, berarti 32 radian per sekon kuadrat. Nah, terus yang terakhir yang C, dimasukkan tegangan talinya. T sama dengan setengah tegangan M kalikan A, berarti setengah kalikan M-nya massa dari itu tadi 10 kalikan 8, berarti jadinya 40 Newton. Nah, jadi itu adalah hubungan antara hukum 2 Newton dengan dinamika rotasi yang menggunakan satu model katrol. Di sini jadi yang paling penting adalah kalian itu harus tahu di mana massa yang akan digunakan. Yang kedua, kalian harus manfaatkan antara persamaan hubungan dinamika rotasi dengan hukum 2 Newton dan juga hukum 2 Newton itu sendiri. Dan selain itu yang paling penting yang kedua itu adalah kalian harus tahu garis-garis gaya atau arah-arahnya yang akan digunakan. Nanti kalau misal garis gayanya salah, maka nanti hasilnya juga akan salah. Jadi kalian harus teliti. Sebenarnya ini gampang susah ya. Maksudnya ini lebih cenderung ke gampang karena masih tinggal masukin persamaan ada. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Sebentar, aku hapus dulu. Pertanyaan kedua. Oke, aku bacakan lebih dulu ya pertanyaan 02. Sebentar, balik. 2 ember dihubungkan dengan tali dan katrol berjari-jari 10 cm. Ditahan dalam kondisi diam, kemudian dilepaskan seperti gambar berikut. Jika massa M1 adalah 5 kg, M2 adalah 3 kg, dan massa katrol adalah 4 kg, tentukan percepatan gerak ember, tekanan tali pada ember 1, dan tegangan tali pada ember 2. Oke, baik. Selalu yang akan kita tulis terlebih dahulu itu adalah diketahuinya ya. Oke. Yang diketahui pertama itu adalah massa 1 itu ada 5 kg, massa 2 itu ada 3 kg, dan juga massa katrolnya adalah 4 kg. Ini nanti massa 1 yang lebih besar ya. Terus jari-jari R sama dengan 10 kalikan 10 pangkat min 2 meter. Ya, anggapnya kalau misal gravitasinya nggak ada, berarti gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya apa saja tadi? Yang ditanya ada 1A-nya adalah percepatan ember. Yang kedua itu adalah tegangan tali 1, maksudnya pada tali 1. Yang C adalah tegangan tali 2. Nah, jadi yang ditanya adalah ini. Baik, selalu yang kita kerjakan pertama kali itu adalah gambar garis gaya dulu. Ini masih ngecap. Nah, kita akan menggambar garis gaya. Nah, awalnya ini diam ya. Jadi ini di sini adalah massa 1. Ini tak anggap massa 2 ya. Ini tak tulisnya W karena nanti gaya yang bekerja adalah W.
Lalu di sini adalah W1. Nah, jadi di sini nanti W1 atau masa pertama itu lebih berat daripada masa kedua. Berarti kan pergerakannya adalah ke arah ke M1. Kalau ke arah M1 berarti kan A-nya sama ya kayak tadi. A-nya ke sini, berarti ini ke atas. Nah, ini A-nya kayak gini. Ini T1 berlawanan, ini juga T1. Ini T2, ini juga T2. Di sini ada R. Nah, nanti berarti dinamika rotasi yang akan bekerja di sini ada dua. Yang pertama itu pada W2 dan juga pada W1. Nah, kita harus hati-hati untuk T2 dan juga T1-nya. Nah, lagi ditambah kalau misalnya ini kan nanti pergerakannya adalah ke bawah, jadi dia akan muter kayak gini, searah jarum jam. Berarti kan aturan torsinya masih bisa berfungsi semua ya. Gimana kalau misal arah jarumnya nanti ke bawah gitu. Jadi nanti arah putarannya kan ke sana. Nah, itu tetap mengikuti aturan dinamika rotasi di mana arah torsinya akan positif bila dia itu searah jarum jam. Oke, kita lanjut ke pembahasan ini. Berarti yang akan kita masukkan pertama dulu itu adalah torsinya. Berarti sigma torsi. Nah, ini karena ada dua gaya, kita pakainya sigma torsi. I kalikan A. Sigma torsi di sini yang positif adalah T1 dikurangi T2. I-nya sama, masihan setengah mr kuadrat untuk silinder kejal. Berotasi di pusatnya, alfanya ada A per R. Sorry, ini kurang. Kan nanti T1 kalikan R dikurangi T2 kalikan R. Karena ini sama ya jari-jarinya. Atau kita bisa keluarkan T1 min T2 R sama dengan setengah. Ini biar sama semua, R-nya tak bikin kecil. Nah, setengah mr kuadrat kalikan A per R. Berarti R-nya bisa dicoret kayak tadi. Berarti nanti jadi T1 min T2 sama dengan setengah M kalikan A. Nah, ini hampir sama kayak tadi lagi. Selanjutnya, yang kedua adalah kita bisa masukkan persamaan dari hukum 2 Newton. Sigma L sama dengan M kalikan A. Jadi kalau massa yang dipakai di sini itu massanya adalah massa katrol. Kenapa? Karena yang bekerja adalah dinamika rotasi. Kalau massa pada sigma F itu adalah massa dari bebannya masing-masing. Kenapa? Karena yang bekerja pada sigma F itu adalah massa dari bebannya, bukan dari torsinya. Nah, sigma F di sini yang bekerja ada tadi W, ini ngikutin ya positifnya ya, searah sama A, dia positif. Berarti W1 min T1 W1 min T1 ini yang positif berarti plus T2 min W2. Jadi hati-hati ya. M1 tambah M2 kalikan A. W1 nya berarti masanya pertama adalah 50 dikurangi T1 ditambah T2 kurangi W2 nya mana? Nah, 30 sama dengan 8 kalikan A, udah gini aja. Nah, berarti 50 kurangi 30, 20 tambah T2 min T1 sama dengan 8A. Ini harus hati-hati. Jadi T2 sama T1 itu yang positif yang sebelah mana, kalian juga harus hati-hati. Nah, ini kita bisa pindah ruas. Berarti kan T1 min T2 sama dengan 20 min 8A. Nah, udah, baru kita masukkan ke dalam sini. Karena ini T1 sama T2 nya udah ada, kita masukkan ke dalam persamaan yang udah kita bikin tadi. Berarti kan ini jadi T1 T2 nya masukin 20 min 8A sama dengan setengah M nya tadi adalah massa katrol kalikan 4A. Nah, pindah sini lagi. Berarti 20 min 8A sama dengan langsung sama dengan 2A. Berarti 20 sama dengan 10 A, berarti A nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini yang jawabannya yang A. Itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Caranya sama, cuma nanti gaya-gaya yang bekerja itu ada apa aja yang berbeda. Jadi mohon diperhatikan gaya-gayanya dan sistem yang bekerja itu ada apa saja. Yang kedua ada B, kita bisa pakai persamaan yang sigma F nya atau persamaan dari T nya ini tadi. Berarti kita bisa ambil kita tulis dulu sigma F nya, berarti sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, F nya tadi kan yang bekerja adalah W1 min T1 sama dengan M kalikan A. Di sini M nya adalah M1, berarti W1 nya tadi 50 dikurangi T1 sama dengan M1 nya 5 kalikan A nya adalah 2. Berarti ini 50 kurangi T1 sama dengan 10. Berarti T1 nya sama dengan
tinggal lebih luas yaitu 40 Newton. Itu untuk T1. Untuk T2, maaf ya ini aku hapus T2. T2 sama, kita bisa pakai W-nya. Berarti yang C. Nah, T2 sama dengan langsung sigma F aja ya. Sigma F 2 sama dengan M kalikan A. Berarti ini tadi yang bekerja yang positif, T2 kurangi W2 sama dengan M2 kalikan A. T2 kurangi W2 nya adalah 3 ya. 30 sama dengan 3 kalikan A nya adalah 8. Berarti T2 sama dengan 30 ditambah 20, hanya 2 ya. Nah, ditambah 6, berarti T2 sama dengan 36 Newton. Nah, itu adalah tegangan tali pada T1 dan juga T2. Jadi lebih gampang dan lebih simpel. Jadi kalian tinggal masukin aja ke persamaan-persamaan yang sudah disediakan. Jadi nggak usah pusing dan nggak usah ribet. Itu nomor 2. Itu untuk contoh soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3. Baiklah, akan aku baca dulu soal nomor 3. Bola kejal bermassa 10 kg mula-mula diam, kemudian dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring dan mula-mula bergerak translasi rotasi. Jari-jari bola adalah 1 meter dan ketinggian H sama dengan 28 meter. Tentukan kecepatan bola saat tiba di ujung bidang miring. Oke, baiklah, kita akan menulis diketahuinya terlebih dahulu ya. Nomor 3. Nah, diketahuinya di sini ada massa bola sama dengan 10 kg, jari-jari bola sama dengan 1 meter, gede banget ya itu. Ketinggiannya sama dengan 28 meter. Nah, ditanya itu adalah kecepatan bolanya, V bola. Nah, jadi ini nanti sudah tidak masuk ke pembahasan pada hubungan dinamika rotasi dan juga hubung 2 Newton, tapi pembahasan lebih pada energi yang bekerja pada dinamika rotasi. Oke? Jadi yang ditanya kayak gini. Nah, yang dijawab dulu ya, Nah, jadi model gambarnya itu adalah, jadi ada bola kayak gini. Dia menggelinding mau sampai ke bawah, dimana hanya adalah 28 meter, tinggi banget. Nah, jadi ini udah aku bahas kemarin ya, dimana kalau misal sebuah benda yang menggelinding sampai ke bawah, dia muternya ada 2. Yang pertama itu dia muter terhadap bolanya sendiri, berarti kan itu rotasi, sama dia itu bergerak ke bawah. Nah, kalau ke bawah lintasannya lurus, berarti dia itu translasi. Jadi gaya yang bekerja nanti energi yang bekerja apa aja? Di sini ada EP. Kalau EP di puncak berarti maksimum, untuk EK-nya berarti masih 0 karena dia dari awal atau mula-mulanya diam. Ketika dia sampai di sini berarti EP sama dengan 0, EK-nya sama dengan maksimum. Jadi yang ditanya adalah EK-nya nanti. EK-nya yang lebih ditanyakan adalah mv kuadratnya. Dan ingat untuk persamaan EK nanti untuk benda yang bergerak gini, kita makainya adalah gabungan antara EK rotasi dengan EK translasi. Jadi ada 2 ya. Jadi nggak bisa cuma satu aja. Jadi kita mau gabungan antara rotasi dan juga translasi. Kemarin kan udah aku bilangin ya. Nah, oke, baiklah, kita akan menggunakan hukum kekalan energi mekanik karena yang bekerja di sini ada 2 energi. Berarti EM1 sama dengan EM2. Balik lagi ke sini ya, berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, untuk yang pertama kita langsung masukkan EP1 karena dia maksimum berarti pakainya MGH. EK-nya awal diam berarti dia 0. EP2 kalau misalnya sampai di sini kan berarti 0, berarti kita nggak usah ditambah MV kuadratnya atau EK total. Nah, MGH sama dengan tadi penjumlahan gabungan ya, setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Ini untuk EK rotasi
gabungan. Jadi untuk setengah eka rotasi adalah setengah I omega kuadrat, translasinya adalah setengah mv kuadrat. Oke, MGH-nya bentar kita jabarin dulu persamaannya. Berarti setengah mv kuadrat tambah setengah I untuk momen inersia pada bola pejal yang menggelinding adalah 2/5 m r kuadrat. Omeganya adalah kecepatan sudut. Kita bisa rubah omeganya menjadi V, ya kan? Bisa rubah, kemarin kan juga sudah ya, omega itu tuh bisa dirubah menjadi V per R. Dari V sama dengan W omega kalikan R dari persamaan gerak lingkar ya. Nah ini berarti bisa kita rubah menjadi, tak kuadratin sekalian, berarti jadi V kuadrat per R kuadrat. Karena di sini semuanya punya massa, kecuali di sini massa. Nah, karena masanya sama semua ya, massa dari benda. Nah, di sini juga bisa dicoret R kuadrat per R kuadrat. Ada lagi yang dicoret, 2 bisa dicoret. Nah, ini tinggal V. Nah, G sama G H. G-nya adalah 10 kalau karena tidak diketahui. 28 sama dengan setengah V kuadrat ditambah, jadinya berapa ini? Setengah 1/5 V kuadrat. Berarti ini jadinya agak tak pindah sini. 280, aku pindah sini ya. Nah, 280 sama dengan setengah V, berarti jadinya 1/10, 7/10 V kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan 280 kalikan 10 dibagi dengan 7 doang. Nah, 7 dibagi 8 itu adalah coret V2 sama dengan 400, berarti V-nya adalah 20 meter per second. Jadi bisa gampang banget untuk soal-soal model energi ini, karena kita tinggal gabungin antara energi potensial dan juga energi kinetik. Jadi nggak susah gitu loh. Jadi tinggal masukin aja. Nah, itu untuk soal yang ketiga tentang energi pada dinamika rotasi. Untuk soal yang keempat, ini nanti masih juga berhubungan dengan energi juga. Bentar, aku hapus dulu. Hapusnya hilang. Oke, jadi aku akan bacakan soal nomor 4, yaitu silinder pejal dengan jari-jari 5 cm bermassa 0,25 kg bertranslasi dengan keajuan linier 4 meter per sekon. Tentukan energi kinetik silinder jika selain bertranslasi, silinder juga berotasi. Jadi kalau ingat ya, kalau silinder itu berputar, kalau dia berputar mesti putarannya dan dia itu jalan, maksudnya ada translasi liniernya. Nah, berarti dia itu berputar pada sumbunya. Beda kalau misal dia diputar terhadap ujung-ujungnya, berarti kan muternya cuma di tempat kayak gangsingan tuh loh. Nah, gangsingan sebenarnya masih muternya juga di poros, cuma ini nanti muternya kayak di tempat kayak rotation. Oke, nomor 4. Tak tulis diketahui dulu. Diketahui jadi R sama dengan 5 cm. Langsung aja ya, 5 kalikan 10 pangkat min 2 meter. Terus massanya ada 0,25 kg. Terus bertranslasi linier dengan kecepatan V sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi kinetik. Nah, energi kinetik karena dia nggak bilang apa, berarti energi kinetik total. Oke. Di sini soalnya lebih gampang, jadi kita tinggal suruh nyari energi kinetik totalnya. Jadi ini lebih gampang banget karena kita tinggal masukin energi kinetik total kan sama dengan apa? Dia sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan eka rotasi. Sebenarnya kalau misal mau dibolak-balik pun nggak apa-apa. Jadi kalian mau translasi duluan, mau rotasi duluan itu nggak masalah. Yang translasi dulu ya, setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Setengah M yang aku masukin, enggak, kita jabarin dulu aja. mv kuadrat tambah setengah, karena dia silinder pejal tadi berarti sama setengah setengah mr kuadrat omega kuadrat. Sama untuk mengakali omega, karena omega nya kan tidak diketahui, bisa dirubah menjadi V per R. Nah, berarti lanjut lagi, setengah mv kuadrat tambah 1/4
M kuadrat kalikan ini langsung ya terubah V kuadrat per R kuadrat. Kita geser. Nah, berarti EK total adalah setengah kalikan M-nya 25 kalikan 10 pangkat min 2 dikalikan V kuadratnya adalah 4 kuadrat ditambah setengah per 4 25 kalikan 10 pangkat min 2 kalikan R kuadratnya bisa dicoret ya. Jadi biar nggak ngitung R kuadrat ribet. Nah, setengah coret. M-nya udah, V-nya adalah 4 kuadrat juga. Nah, udah kan? Berarti tinggal dimasukin di sini, berarti setengah 25 kalikan 10 pangkat min 2 kalikan 16 tambah 1/4 kalikan 25 kalikan 10 pangkat min 2 kalikan 16. Dah sama. Berarti 3 ini 16 berarti 8 kalikan 25 kali 10 pangkat min 2 ditambah 4 kalikan 25 kali 10 pangkat min 2. Dah ributkan hitungnya. Berarti 8 kalikan ini adalah 200 kalikan 10 pangkat min 2 ditambah 100 kalikan 10 pangkat min 2. Berarti EK total sama dengan 300 kalikan 10 pangkat min 2 atau sama dengan 3 Joule. Dah. Jadi kita tinggal masukin persamaannya aja ya. Jadi lebih sederhana, lebih simple and so complex. Jadi nggak usah susah. Nah, itu untuk pembahasan pada materi yang terakhir pada energi kinetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.